Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode pelaksanaan pengecoran tangga untuk memenuhi mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi 2. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ardia Dimas Argaputra, NIM 1805225291516, Fani Nanda Febrianti, NIM 1805225295540, dan Frido Dwi Hermanda, NIM 1805225295527. Di sini kami akan mengambil 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian tangga, kedua, bagian-bagian struktur tangga, ketiga, pengertian beton, keempat, metode pelaksanaan pengecoran tangga, yang kelima, video tentang pengecoran tangga. Pengertian tangga. Tangga merupakan bagian dari bangunan bertingkat yang mempunyai undak-undak atau yang biasa disebut trap yang menghubungkan satu lantai dengan lantai di atasnya dan mempunyai fungsi sebagai jalan untuk naik dan turun antara lantai tingkat. Berikut adalah bagian-bagian struktur tangga. Bisa kita lihat dari gambar, yaitu yang pertama, ibu tangga. Merupakan fungsi pokok dari tangga yang berfungsi untuk mendukung anak tangga. Anak tangga sendiri mempunyai fungsi sebagai bertumpuhnya telapak kaki, dibuat dengan jarak yang sama dan selisih tinggi. Bentuk anak tangga dapat divariasikan sesuai selera pemilik atau arsiteknya. Selanjutnya ada bordes. Bordes merupakan pelat datar di antara anak-anak tangga untuk meminimalisir resiko terjatuh pada tangga. Bordes dipasang pada bagian sudut tempat peralihan antara arah tangga yang berbelok. Selanjutnya, railing tangga. Railing tangga adalah bagian dari struktur tangga sebagai pelindung yang diletakkan di samping sisi tangga dan dipasang pada atau di atas ibu tangga. Yang terakhir ada baluster. Baluster merupakan batang yang dipasang sepanjang anak tangga untuk bertumpunya tangan agar orang turun naik tangga merasa lebih aman. Pegangan tangga bertumpu pada tiang-tiang tangga yang tertanam kuat pada ibu tangga. Berikut adalah shop drawing tangga utama pada pembangunan Islamic Center Malang tahap 1. Dan ada shop drawing tangga darurat pada pembangunan Islamic Center Malang tahap 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fani Nanda Febrianti. Ya, saya akan menjelaskan klasifikasi tangga nyaman. Hal yang perlu diperhatikan pada pembuatan tangga yaitu ada 3. Yang pertama, ukuran antret dan optret yang ideal. Ukuran ideal antret berkisar 30 cm dan optret berkisar 15-18 cm. Yang kedua, adanya bordes. Bordes digunakan untuk area jeda atau istirahat. Yang ketiga, kemiringan tangga. Ukuran kemiringan tangga adalah perbandingan tinggi lantai bawah dan lantai atas dengan panjang ruang yang dibutuhkan untuk tangga. Koefisien kemiringan tangga dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Z sama dengan Y per X, di mana Z adalah koefisien kemiringan tangga, Y adalah tinggi tangga dengan satuan cm, dan X adalah panjang tangga dengan satuan cm. Koefisien kemiringan atau Z sama dengan 1, berarti Y sama dengan X dan membentuk kemiringan 450. Berdasarkan kemiringannya, tangga dipetakan menjadi 5. Yang pertama, lantai miring 0 derajat sampai 20 derajat dengan koefisien kemiringan 0,1 sampai 0,36. Yang kedua, tangga landai 20 derajat sampai 24 derajat
dengan koefisien kemiringan 0,36 sampai 0,44. Yang ketiga, tangga biasa 24 derajat sampai 45 derajat dengan koefisien kemiringan 0,44 sampai 1. Yang keempat, tangga curam atau tangga hemat 45 derajat sampai 75 derajat dengan koefisien kemiringan 1 sampai 3,7. Dan yang terakhir yaitu tangga naik atau tangga tingkat 75 derajat sampai 90 derajat dengan koefisien lebih dari 3,7. Pengertian beton. Beton dibedakan menjadi dua, yaitu beton cor di tempat dan beton pracetak. Beton cor di tempat adalah komponen beton yang bisa menggunakan tulangan atau tidak yang dicetak menjadi satu dengan penyediaan semua alat bahan dan dilaksanakan di lokasi proyek. Yang kedua, beton pracetak adalah komponen beton yang bisa menggunakan tulangan atau tidak yang dicetak terlebih dahulu sebelum dirakit menjadi bangunan. Metode pelaksanaan yang harus disiapkan sebelum pekerjaan pengecoran yaitu yang pertama, concrete pump atau CP sebagai media penyaluran beton ready mix ke area yang akan dicor. Yang kedua, beton ready mix sebagai penjamuran beton dan pengangkut beton sesuai kualitas yang sudah direncanakan. Yang ketiga, vibrator sebagai pemadat beton agar tidak ada rongga. Pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi tangga diawali dengan pekerjaan persiapan pengecoran, yaitu yang pertama, sebelum melakukan pengecoran, pastikan begisting dan tulangan sesuai dengan perencanaan. Yang kedua, lakukan pengecekan pada begisting, apakah begisting yang sudah dipasang mengalami kerusakan atau tidak. Yang ketiga, sebelum dilakukan pengecoran, area tangga harus bersih dari kotoran agar tidak membahayakan konstruksi dan tidak mengakibatkan kerusakan pada beton. Yang keempat, setelah dibersihkan area tangga yang sudah dipasang begisting disiram dengan air agar begisting tidak menyerap air pada beton dan menjaga beton agar tidak mengalami segregasi. Ya, yang selanjutnya adalah pelaksanaan pengecoran. Pengecoran tangga menggunakan beton ready mix dengan mutu beton K300. Untuk membantu pada saat pengecoran, maka menggunakan concrete pump. Sebelum dilakukan penuangan terhadap area tangga, beton diambil untuk dilakukan uji slam test. Selanjutnya, setelah dilakukan uji slam test, beton diambil sampel dan dicetak pada silinder guna untuk uji tekan beton. Setelah dilakukan uji slam test pada beton dengan nilai plus minus 12 cm, maka beton dapat melanjutkan pekerjaan pengecoran. Pada saat penuangan beton, dibantu dengan alat vibrator agar memadatkan beton. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rongga-rongga udara dan bertujuan untuk menghasilkan pemadatan yang secara maksimal. Concrete pump mengatur untuk kecepatan penuangan beton sehingga campuran selalu dalam keadaan plastis dan dapat mengalir dengan mudah pada tulangan. Setelah selesai dilakukan pengecoran, maka beton dirawat atau dengan istilah lainnya curing. Setelah dilakukan curing beton selama waktu yang sudah ditentukan, beton sudah cukup kuat menyangga beban sendiri dan beban hidup, maka dapat dilakukan pengerjaan pembongkaran begisting. Ini ada beberapa foto tahapan pelaksanaan pekerjaan tangga ya. Yang pertama ini ada pemasangan begisting tangga, terus ini pengecoran, ini dipadatkan pakai vibrator ya, terus ini ada setelah jadi pembongkaran. Ya, ini ada video proses pelaksanaan konstruksi tangga. Pada tahapan yang pertama, kita harus memastikan bahwa tulangan plat tangga sudah terpasang. Setiap jenis tangga memiliki sistem tersendiri dalam proses instalasinya atau pemasangannya. Dan tentu saja, setiap material membutuhkan cara yang berbeda-beda pula.
Yang digunakan adalah menggunakan tangga beton, sehingga struktur tangga harus menjadi satu kesatuan dengan balok utamanya. Oleh karena itu, kita memastikan tulangannya juga sudah disiapkan sejak pengecoran balok. Nah, pada tahapan yang kedua ini, proses yang dilakukan adalah marking atau ngemal. Pada saat pengerjaan fisik atau pembangunan, sering sekali gambar desain maupun gambar kerja mengalami perbedaan. Begitu juga dengan pembuatan tangga. Oleh karena itu, harus dilakukan pengukuran terlebih dahulu untuk minimalisir kesalahan saat pengerjaan. Misalnya, jarak anak tangga paling bawah hingga anak tangga paling atas, ataupun up-trade dan un-trade anak tangganya. Setelah tahap-tahap pengukuran selesai, dapat dilanjutkan dengan marking atau membuat pola tangga beton pada sisi dinding yang berfungsi untuk acuan letak papan begesting dan tinggi tiang perancah. Pada tahapan yang ketiga ini, proses yang dilakukan adalah membuat pondasi setempat untuk kekuatan tangga. Tangga beton bertulang pada umumnya menggunakan pondasi yang dapat berfungsi sebagai dasar tumpuan atau landasan agar tidak mengalami pergeseran atau penurunan yang diakibatkan dari beban tangganya sendiri. Pondasi yang digunakan untuk tangga beton bertulang bisa menggunakan pondasi batu kali, pondasi beton atau biasa disebut cakar ayam, atau bisa dikombinasikan antara kedua bahan tersebut. Pada tahapan yang keempat ini, proses yang dilakukan adalah menyiapkan scaffolding atau tiang perancah yang dilanjutkan merakit papan cetakan. Pada tahap ini, proses yang dilakukan adalah menyiapkan tiang perancah atau bisa juga menggunakan scaffolding. Setelah tiang perancah sudah disiapkan dan dibuat, proses yang dilakukan setelahnya adalah memasang papan yang dimulai dari sisi bawah tangga yang berfungsi sebagai cetakan beton. Kemudian dapat dilanjutkan dengan begesting pada sisi kanan dan kiri dari tangga beton tersebut. Pada tahapan yang kelima ini, proses yang dilakukan adalah menyiapkan dan merakit penulangan besi untuk anak tangga. Setelah begesting tangga sudah siap, proses yang dilakukan menyiapkan dan merakit penulangan besi yang dimulai dari sisi miring terlebih dahulu. Pada saat merakit penulangan besi, dapat dimulai dari atas terlebih dahulu atau dapat dimulai dari akhir anak tangga. Setelah pada sisi miring selesai, dapat dilanjutkan dengan perakitan besi untuk anak tangga. Setelah semua perakitan besi sudah selesai semua, pastikan terlebih dahulu semua sudah sesuai dengan ukuran dan sudah benar atau tepat dalam perakitan besi penulangannya. Nah, setelah tahapan persiapan selesai, kita lanjutkan ke tahapan 6. Di tahapan 6 ini, proses yang kita akan lakukan adalah tahapan pengecoran. Sebelum ke proses pengecoran dimulai, proses yang dilakukan yaitu memasang begesting pada sisi tegak anak tangga yang berfungsi untuk cetakan atau penaan dari cor beton. Setelah pekerjaan begesting sudah selesai, dapat dilanjutkan dengan proses pengecoran. Sebelum cor beton dituangkan, alangkah baiknya cek terlebih dahulu mutu beton sudah sesuai rencana. Setelah mutu beton sudah sesuai, dapat dilanjutkan dengan pengecoran yang dapat dimulai dari anak tangga paling bawah, kemudian dilanjutkan dengan anak tangga di atasnya, dan seterusnya hingga anak tangga paling atas. Pada tahapan selanjutnya, proses yang dilakukan yaitu pembongkaran begesting yang dimulai dari begesting atas. Pembongkaran begesting ini dapat dilakukan setelah tingkat kekeringan beton sudah mencapai umur yang cukup atau dapat diinjak, yakni sekitar 7 hari setelah pengecoran selesai. Pembongkaran begesting ini dapat dilakukan dari atas terlebih dahulu atau sisi tegak pada anak tangga. Setelah beton benar-benar kering atau sekitar 28 hari setelah pengecoran selesai, dapat dilanjutkan dengan pelepasan tiang perancah dan begesting pada sisi samping dan bawah tangga. Pada kali ini, kita sudah memasuki tahapan yang terakhir. Di tahapan yang terakhir ini, pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan finishing. Pada tahap finishing, banyak sekali bahan yang digunakan untuk penutup lantai tangga. Penutup lantai dapat menggunakan bahan keramik, papan kayu, vinil, parket, bahkan plester aci expose. Pada kasus tangga di modern box ini, bahan penutup lantai yang digunakan yaitu menggunakan bahan papan kayu pada sisi antrit atau sisi lebar anak tangga, dan
pada sisi optrit atau sisi tinggi anak tangga menggunakan bahan plester AC expose. Namun, sebelum pekerjaan finishing penutup lantai dimulai, ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Yang pertama, harus melakukan plester terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan AC. Setelah semua pekerjaan plester dan AC sudah selesai, kemudian dapat dilanjutkan dengan finishing penutup lantai. Sekian pembahasan dari kita mengenai proses pembuatan tangga